Nabi Muhammad SAW pernah ditanya tentang korban. Beliau berkata, hadihi sunnatu abikum Ibrahim. Ini adalah sunnah ayah kalian. Ini adalah sunnah bapaknya para nabi, yaitu sunnah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Yang dimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam, beliau adalah bapaknya para nabi, bapaknya para rasul. Bukan hanya Nabi Ibrahim, para nabi, para rasul, mulai dari zaman Nabiullah Adam telah Allah perintahkan untuk berkorban. Tetapi kurban yang kita maksudkan di sini adalah sebagaimana kurban yang diajarkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang dimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam setelah sekian lama beliau tidak memiliki anak, Allah karuniai beliau seorang anak yang tampan, seorang anak yang dimana dari anak itulah akan lahir pemimpin akhir zaman, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak itu adalah Nabiullah Ismail alaihissalam. Lagi disayang-sayangnya itu anak, lagi dicinta-cintanya itu anak, lagi dimanja-manjanya itu anak. Kemudian pada suatu malam Nabiullah Ibrahim mendapat ru'yah dari Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah datang dalam tidurnya. Kemudian Allah berkata, wahai Ibrahim, sembelihlah, korbankanlah engkau punya anak. Maka seorang nabi yang taat kepada Allah, seorang nabi yang patuh kepada Allah, beliau tidak membantah perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan dalam kitab Nashihul Ibad, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahwasanya Nabiullah Ibrahim menjadi Khalilullah, Nabi Ibrahim menjadi kekasih Allah, itu karena 3 perkara. Yang pertama, Nabi Ibrahim lebih memilih perintah Allah daripada perintah selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah perintahkan untuk menyembelih anaknya, beliau tidak bertanya, ya Allah, aku setelah sekian lama tidak punya anak, setelah punya anak kenapa kau perintahkan aku untuk mengorbankan anakku? Kenapa aku seorang ayah harus menyembelih anakku? Tidak ada kata-kata itu keluar dari lidah beliau. Ketika beliau mendapatkan perintah, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Maka datanglah Nabiullah Ibrahim mendatangi anaknya Nabiullah Ismail. Wahai anakku, sesungguhnya Tuhanku telah memerintahkan kepadaku untuk menyembelihmu. Apa jawaban seorang anak yang taat kepada Allah? Jawaban seorang anak yang patuh kepada Allah. Seorang anak tersebut tidak berkata, wahai ayah, aku anakmu, kenapa kau sembelih aku? Tidak. Tetapi anak yang taat, anak yang patuh kepada Allah, dia berkata, wahai ayah, jikalau memang itu diperintahkan oleh Allah, maka aku siap, aku ridha, aku ikhlas. Maka Nabiullah Ibrahim membawa anaknya Nabi Ismail di tempat penyembelihan. Ketika akan disembelih Nabiullah Ismail alaihissalam, beliau meminta 3 permohonan. Wahai ayah, sebelum engkau sembelih aku minta 3 permintaan. Apa itu wahai anakku? Nabiullah Ismail berkata, yang pertama, wahai ayah, tajamkan engkau punya pisau agar nanti aku tidak merasakan sakit. Yang kedua, wahai ayah, palingkan engkau punya muka dan tutup aku punya mata. Jangan sampai nanti ketika engkau melihat wajahku, engkau akan ada rasa iba dan rasa kasihan kepadaku. Yang ketiga, wahai ayahku, tolong lepas dan copot pakaianku. Jikalau nanti pakaianku kena darah, ketika pakaian ini sampai kepada ibu, ibu akan tersedih. Akhirnya Nabiullah Ismail dengan penuh keteguhan, dengan penuh kekokohan iman dan kekuatan iman kepada Allah, beliau pun segera ingin melaksanakan perintah Allah. Tetapi ketika pisau tersebut telah sampai di urat Nabiullah Ismail alaihissalam, maka dengan izin Allah, Allah mengganti Nabiullah Ismail alaihissalam dengan apa? Allah ganti dengan seekor domba yang berasal dari sorga. Oleh karenanya Nabiullah Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, beliau pernah ditanya tentang 5 makhluk, yang dimana 5 makhluk ini tidak punya bapak dan tidak punya ibu. Kemudian beliau menjawab 5 makhluk yang tidak punya bapak dan tidak punya ibu. Yang pertama Nabiullah Adam alaihissalam. Yang kedua adalah tongkat Nabiullah Musa yang berubah menjadi ular. Yang ketiga untanya Nabiullah Saleh. Yang keempat yaitu kambing Nabiullah Ismail alaihissalam. Ketika Nabi Ismail akan disembelih, Allah ganti dengan seekor domba yang berasal dari sorga. Karena ketaatan dan kepatuhan Nabiullah Ibrahim, Allah ingin menguji seberapa taat kekasihku Ibrahim kepadaku. Tetapi beliau begitu taat dan begitu patuh kepada Allah. Nabi Ibrahim menjadi kekasih Allah karena beliau lebih taat kepada perintah Allah daripada perintah selain Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan kita. Kalau kita lebih taat kepada perintah makhluk daripada perintah Allah, kita lebih taat kepada perintah bos daripada perintah Allah, kita lebih taat kepada perintah perusahaan
daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita mengabaikan perintah Allah dan lebih memilih perintah-perintah selain Allah. Kita mengabaikan perintah Allah dan lebih memilih lebih memilih menjalankan perintah perusahaan, perintah bos. Jikalau perintah bos segera dengan cepat kita laksanakan, tetapi perintah Allah kita tunda-tunda. Makanya kita tidak menjadi kekasih Allah. Nabi Allah Ibrahim menjadi kekasih Allah karena beliau mendahulukan, mengutamakan, mengedepankan perintah Allah daripada perintah-perintah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Nabi Allah Ibrahim menjadi kekasih Allah. Kenapa? Karena beliau tidak risau, beliau tidak gelisah dengan sesuatu yang telah menjadi tanggungan Allah, yaitu rezeki. Nabi Ibrahim tidak mikir besok mau makan apa, besok lapar apa kenyang, tidak. Karena beliau tahu rezeki telah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan kita. Kita pagi, siang, sore, malam mencari uang. Pagi, siang, sore, malam cari harta, cari pangkat, cari jabatan, cari tahta, cari kekuasaan. Sehingga kita punya waktu habis dengan urusan-urusan dunia, sehingga tidak ada waktu kita untuk akhirat. Saudara-saudara, rezekimu telah dijamin oleh Allah. Maka jangan ada kerisauan, jangan ada kegelisahan dalam hatimu atas segala sesuatu yang telah dijamin dan telah menjadi tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini rezekimu 1 juta, walaupun engkau tidak keluar rumah, engkau akan mendapatkan 1 juta. Engkau akan mendapatkan 1 juta. Hari ini rezekimu 10.000, dari pagi sampai pagi engkau cari uang, 10.000 yang engkau dapatkan. Nabi Ibrahim menjadi kekasih Allah karena beliau tidak pernah risah, tidak pernah gelisah dengan segala sesuatu yang telah menjadi tanggungan Allah, yaitu rezeki.